Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Wah, kurang semangat ini. Coba ulang ya. Kasih tunjukkan semangat yang paling ceria. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Puji Tuhan. Baik adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, baik sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya. 5 jari kananku, 5 jari kiri, kulipat di depan dada, lalu berdoa. Ayo kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Tuhan selalu baik di kehidupan kami semua Tuhan. Tuhan selalu mengasihi kami. Bahkan Tuhan selalu memberikan yang terbaik pada kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, ingin mendengarkan firman-Mu. Berikan pada kami hikmat, kecerdasan, dan juga akal budi ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan ketenangan dan juga Tuhan sertai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman ini. Semoga masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita sama-sama mengucapkan amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judulnya Memberikan Hidup Bagi Tuhan. Oke, siapa yang bawa Alkitab? Saya. Nah, ayo kita buka Alkitabnya di Injil Lukas ayat 21, pasal 21 ayat 1 dan sampai 4. Nah, Kak Abdi akan membacakannya untuk kita semua. Judulnya Persembahan Seorang Janda Miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin, firman Tuhan. Baik, Kak, boleh slide selanjutnya Kak? Nah, adik-adik coba kita lihat dulu ini, lihat ya gambarnya. Lihat ini, ada kotak yang besar, ada kotak yang kecil. Kira-kira adik-adik mau yang mana? Yang besar. Waduh, yang besar ya. Lihat yang besar. Ini udah pasti dalamnya bagus atau tidak? Bagus. Kenapa nggak mau yang kecil? Itu kecil. Pasti isinya kecil, nggak kayak yang sebelah besar. Aduh. Tapi tahu nggak kira-kira adik-adik isinya apa? Nggak tahu. Tidak ada yang tahu? Iya. Oh, berarti tadi adik-adik sebagian pilih yang besar ya? Iya. Karena yang besar paling bagus. Iya. Oh, begitu. Baik, kita buka nggak nih kotaknya? Buka dong, Kak. Nanti kita bukanya. Oke, lanjut Kak. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai seorang janda. Adik-adik pasti tahu janda itu orang yang bagaimana? Nggak punya suami. Betul. Miskin. Betul. Betul, tidak salah. Ada yang tahu lagi? Malang. Malang benar. Jadi yang adik-adik katakan semua benar, tidak ada yang salah. Benar. Jadi dikatakan tadi seorang janda. Seorang janda itu yang bagaimana sih? Itu tuh ibu-ibu yang sudah tidak memiliki suami. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya ini. Lihat ibu ini sudah tua. Tapi dia dikatakan dia hanya bisa memberi 2 keping. Paling 2 keping itu gimana sih? Banyak atau sedikit? Sedikit. Kasihan ya, dia hanya beri sedikit. Coba lanjut Kak. Jadi, nah ini dia.
Jadi kotak yang besar ini isinya hanya tisu dan kapas saja, sedangkan kotak yang kecil berisi coklat dan mainan. Hore. Kira-kira adik-adik masih mau yang kotak besar nggak? Enggak mau. Mau yang ini? Mau coklat. Waduh. Siapa yang mau ini? Aku. Nanti ya. Nanti kakak kasih. Maka adik-adik perhatiin ya. Lanjut Kak. Siap. Nah, ini tadi kisahnya seorang janda miskin yang sudah tua. Suatu hari Tuhan Yesus sedang memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan di rumah Tuhan. Nah, pada saat itu ada seorang janda, dia hanya memberikan 2 keping koin. Dan kira-kira 2 ini, aduh, kira-kira beli permen cukup gak ya? Enggak. Paling cuma 1 doang. Dapat 1 ya? Iya, Kak. Enggak Aduh. berharga. Tapi dia cuma ini ngasih sedikit, boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Oke, lanjut Kak. Nah, lalu ada orang kaya. Siapa sih di sini yang nggak mau kaya? Ada yang nggak mau kaya? Tabita. Mau kaya aku. Siapa yang mau kaya? Aku. Terus, kenapa sih mau kaya? Biar bisa berbagi. Wih, Biar bisa puji beli Tuhan. makanan yang banyak. Biar Wow. bisa hidup enak. Wow, Kak Bisa Kak dari Abdi juga rumah. mau. Waduh. Kak Abdi juga mau. Lihat nih. Bapak ini memberi seorang kaya, dia memberi persembahan lebih banyak daripada nenek ini, seorang janda ini. Lihat. Kira-kira siapa paling banyak di sini? Yang itu. Pria Ini? itu. Yang ini? Ya. Nah, luar biasa. Kira-kira yang kayak gini ya yang paling bagus. Kasih persembahan tuh harus gini. Gini bukan? Ya. Tidak. Oh, tidak. Siapa yang bilang iya? Aku. Siapa yang bilang tidak? Ayah. Oh, oke. Baik, simpan dulu ya jawabannya adik-adik. Nah, pada saat itu Tuhan melihat ada seorang nenek-nenek dan bapak-bapak ini memberikan persembahan, tapi nenek ini hanya memberikan 2 keping, 2 koin dimasukkan ke dalam tempat persembahan. Lalu dan ini memberikan dari kelimpahannya. Tapi kalau kita bisa lihat mana sih yang Tuhan suka? Tuhan itu malah justru adik-adik lebih berkenan sama yang ini. Kok bisa? Ada yang tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Ah, karena ibu ini memberikan dari kekurangannya. Dia memberikan pada Tuhan yang dia miliki, mungkin satu-satunya. Kita nggak tahu kan, mungkin dia setelah memberi ini dia bisa makan atau enggak ya. Setelah memberi ini dia masih bisa belanja nggak ya, masih bisa hidup nggak ya. Tapi kita bandingkan dengan yang bapak ini. Bapak ini mau ngasih berapa aja, dia udah orang kaya. Tapi Tuhan mengatakan dia memberi dari kelimpahannya. Jadi seakan-akan itu kita punya banyak uang, baru kita bisa memberi. Nah, sedangkan nenek ini, ibu ini atau nenek ini, dia memberikan dari yang dia punya satu-satunya untuk dia hidup. Tapi kenapa sih Tuhan lebih berkenan pada ini? Boleh lanjut Kak? Nah, lihat di sini Tuhan lebih memperhatikan yang ibu ini. Karena apa? Karena ibu ini memberikan yang terbaik yang ia miliki, satu-satunya yang mungkin gak bisa dilakukan oleh orang lain. Banyak mungkin orang memberi kalau dia udah punya banyak uang, baru dia bisa memberi. Atau dia bisa memberikan persembahan kalau dia udah punya uang yang banyak. Tapi beda dengan ibu ini, walaupun gak ada uang, walaupun ada seadanya, ibu ini tetap bisa memberi adik-adik. Nah, kenapa ini yang disebut namanya iman? Iman itu dia percaya sama Tuhan, dia memberikan yang terbaik sama Tuhan, dia percaya Tuhan juga pasti akan memelihara hidupnya. Dia nggak takut besok mau makan apa, dia nggak takut
nanti ke depannya bagaimana. Dia nggak takut semuanya karena dia percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk dia. Dia percaya Tuhan memelihara dia. Nah, adik-adik berani nggak kayak nenek ini? Berani. Berani ya? Berani. Yakin? Yakin. Amin. Semoga kita juga berani seperti nenek ini. Dia itu ini yang disebut ketulusan. Tuhan itu tidak melihat seberapa banyak yang kita punya. Tuhan tidak melihat seberapa hebat kita. Tuhan juga tidak melihat kehebatan kemampuan yang kita miliki. Tapi yang Tuhan lihat itu hanya satu. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat ketulusan yang kita lakukan untuk Dia. Tuhan nggak pernah pandang kamu kasih persembahan berapa. Enggak, Tuhan nggak pernah menanyakan begitu. Tapi Tuhan hanya mau kita memberikan yang terbaik kepadanya. Boleh lanjut, Kak? Nah, ini dia nenek tadi, lihat dengan wajah tersenyum, dia tetap bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, lalu bagaimana sih untuk kita sehari-hari? Apakah kita harus beri persembahan jadinya kalau setiap beribadah harus kasih yang banyak? Enggak, atau kita kasih sedikit gara-gara lihat nenek ini? Tidak. Jadi dari ini kita bisa lihat kita itu harus bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tidak hanya dalam uang saja, tidak hanya uang dalam persembahan, tapi adik-adik juga bisa memberikan semua tenaga untuk membantu mama di rumah, atau adik-adik bisa memberikan kejujuran mungkin di dalam sekolah ketika sedang ujian. Kak, boleh lanjut, Kak? Lagi, Kak. Nah, mungkin ini apa komitmen adik-adik setelah melihat dari sosok ibu ini? Apakah adik-adik mau berubah? Apakah adik-adik mau memberikan Tuhan kalau sudah banyak uang? Ataukah adik-adik mau memberikan yang terbaik walaupun keadaan adik-adik ini terbatas? Mungkin adik-adik tidak punya apa-apa, tapi adik-adik mau membantu orang tua, membaca firman Tuhan, membantu teman, dan lain-lain. Oke, lanjut, Kak. Nah, ini adik-adik kita bisa melihat yang bisa adik-adik lakukan, yaitu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, juga memberikan yang terbaik untuk sesama. Nah, lihat. Di sini dia superhero. Sekolah minggu berubah untuk menjadi berkat. Di sini kita bisa berbagi mainan atau membantu teman di taman bermain. Juga kita bisa menjadi pahlawan kejujuran, tidak menyontek saat ujian, mengerjakan tugas sendiri, atau mengatakan yang sebenarnya di sekolah. Adik-adik juga bisa menjadi pahlawan kasih. Adik-adik bisa menenangkan adik yang sedang menangis, atau adik-adik jangan lagi marahin adik, tidak melawan orang tua, menyayangi mama dan papa adik-adik. Juga adik-adik bisa menjadi pahlawan iman. Adik-adik punya waktu, menyediakan waktu yang terbaik. Adik-adik siapkan mungkin pada saat pagi, adik-adik saat teduh, membaca firman Tuhan, atau sebelum tidur. Adik-adik taat, berdoa selalu, rajin ke gereja. Nah, adik-adik percaya sama Tuhan, atau adik-adik juga bisa menjadi pahlawan kebijaksanaan. Bagaimana sih? Mendengarkan nasihat ibu, lalu membuat keputusan yang baik, tidak marah-marah, lalu tidak berbohong, tidak mau berbicara kasar, dan suka menolong orang lain. Lanjut, Kak. Nah, oke, baik, sebelum kita menutup ini, jadi adik-adik, kesimpulannya Tuhan tidak melihat apa yang kita miliki. Tuhan tidak melihat apa kita, seberapa pintar kita, seberapa hebat kita. Tuhan tidak melihat berapa banyak mainan yang kita punya. Tuhan tidak melihat juga seberapa banyak teman kita. Tapi Tuhan melihat seberapa adik-adik mengasihi Tuhan. Yang seperti tadi, membaca firman Tuhan,
memberikan persembahan, membantu orang lain, rajin beribadah, membantu orang tua. Nah, mungkin adik-adik nanti ke depannya adik-adik bisa melakukannya. Agar apa? Agar Tuhan senang melihat adik-adik. Seperti tadi Tuhan Yesus senang melihat seorang ibu tadi yang memberikan dari kekurangannya. Walaupun hanya 2 koin, tapi itu sangat berarti di mata Tuhan. Bahkan Tuhan menguji ibu tersebut hingga di Alkitab ibu tersebut tercatat hingga saat ini dikenal oleh banyak orang. Nah, mungkin sekian firman yang Kak Abdi sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi adik-adik semua, terutama bagi Kak Abdi. Kita bisa untuk memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan. Mungkin mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membantu kami dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan bisa rendah hati, bisa menjadi orang yang sabar, orang yang takut akan Tuhan, rajin ke gereja, dan sayang orang tua, dan juga sayang pada teman-temannya Tuhan. Biarlah kami Tuhan, didik kami, Tuhan sertai, Tuhan lindungi dan jagai kami Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan juga memberkati masa sekolah kami, pertumbuhan kami. Tuhan juga berikan kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Biarlah Tuhan memberikan pada orang tua kami kesehatan dan memberikan berkat yang melimpah. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang di luar sana yang kesusahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan tangan-Mu Tuhan, menopang mereka, membantu setiap orang yang membutuhkan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan selalu ada untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekian dari Kak Abdi, dadah. Ya.